Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Haji Aziz Saifuddin MSI dan Bapak Muhammad Rizal Fauzi MPD, dan yang saya cintai teman-teman PGMI kelas 4B. Saya Hala Zahra, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu materi pada hari ini. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu tentang memahami hakikat menulis dengan landasan sastra. Nah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan pemateri berikut ini. Pemateri yang pertama yaitu Irna Nurlaila, yang kedua yaitu Hanum Alia Azhar, pemateri yang ketiga yaitu Goiz Barkah, pemateri yang keempat yaitu Isni Putri Dayani, pemateri yang kelima yaitu Nafira Restiana Sofyan, pemateri yang keenam yaitu Nurul Fadila. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi berikut ini. Baik, di sini saya sebagai materi pertama yaitu pengertian karya sastra anak. Karya sastra anak merupakan karya imajinatif yang berupa tulisan atau bahasa yang indah, menghibur serta pengalaman hidup penciptanya. Dengan bahasa yang indah dapat menimbulkan getaran jiwa terhadap orang yang membaca dan mendengarkan, sehingga melahirkan keharuan, kemesraan, kebencian, kecemasan, dendam, dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sastra anak. Nah, secara garis besar menurut Puryanto 2008, sastra anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengandung tema yang mendidik. Yang kedua yaitu alurnya lurus dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga yaitu menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak. Yang keempat yaitu tokoh dan penokohan mengandung keteladanan yang baik. Dan yang kelima yaitu gaya bahasanya mudah dipahami tapi mampu berperan dalam mengembangkan bahasa anak. Yang keenam yaitu sudut pandang orang yang tepat. Dan yang kedelapan yaitu imajinasi masih dalam jangkauan anak. Yang kedelapan yaitu puisi anak mengandung tema yang menyentuh, ritme yang meranjang anak, tidak terlalu panjang, ada ritme dan bunyi yang serasi dan indah. Dan yang kesembilan yaitu isinya bisa menambah wawasan pikiran anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis sastra anak. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis sastra anak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sastra cerita fiksi anak, dan yang kedua yaitu puisi, yang ketiga yaitu non-fiksi anak, dan yang keempat yaitu komik sastra anak. Dan ada juga contoh-contoh sastra anak. Nah, adapun contoh-contoh dari karya sastra anak yaitu yang pertama dongeng, yang kedua yaitu fabel, dan yang ketiga yaitu legenda, dan yang keempat yaitu cerita rakyat. Selanjutnya ada pengertian apresiasi sastra anak. Apresiasi sastra anak merupakan serangkaian kegiatan bermain dengan sastra sehingga tumbuh pemahaman, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, kepekaan perasaan yang baik bagi anak terhadap karya sastra anak. Lalu ada tingkatan apresiasi sastra. Menurut Wardani, tahun 1981 membagi tingkatan apresiasi sastra ke dalam 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat menggemari, yaitu ditandai oleh adanya rasa tertarik kepada buku-buku sastra, serta keinginan membacanya dengan sungguh-sungguh.
Yang kedua, tingkat menikmati, yaitu mulai dapat menikmati cipta sastra karena mulai tumbuh pengertian. Yang ketiga, tingkat mereaksi, yaitu mulai ada keinginan untuk menyatakan pendapat tentang cipta sastra yang dinikmatinya. Lalu yang terakhir, yang keempat, tingkat produktif, yaitu mulai ikut menghasilkan cipta sastra di berbagai media massa, seperti koran, majalah, atau mading. Lalu ada manfaat apresiasi sastra. Manfaat apresiasi sastra yang dikemukakan oleh Moody dan Leslie dalam Wardani tahun 1981 dan sejalan dengan Hak 1987, hanya manfaat satu, mengembangkan imajinasi, kedua, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan, yang ketiga, meningkatkan keterampilan membaca, menulis yang akan diuraikan secara singkat. Lalu ada ciri-ciri sastra yang lain. Menurut Ririska Toha Sarumpait tahun 1976, nomor 29 sampai 32, mengemukakan bahwa ada 3 ciri yang menandai sastra anak itu berbeda dengan sastra orang dewasa. 3 ciri pembeda itu berupa unsur pantangan, penyajian dengan gaya secara langsung, dan fungsi terapan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Apa dalam pelaksanaan proses pembelajarannya? Antara lain ada 1 tahap penikmatan. Nah, tahap penikmatan ini diawali sejak masa anak umur 3-7 tahun. Anak sekolah dasar diajak menikmati atau mendengarkan cerita, puisi, syair, lagu, drama anak-anak. Dengan menyimak dan menonton maka akan timbul rasa senang, gembira, puas. Yang kedua ada tahap penghargaan. Pada tahap ini anak diajak setengah aktif bagaimana menimbulkan rasa kekaguman, misalnya menayangkan tentang tokoh yang menjadi idola atau sebaliknya. Pemberian rasa pujian bila anak dapat menjawab pertanyaan yang berupa umpan balik dari karya sastra yang baru dinikmatinya, maka akan muncul rasa ingin ikut memiliki atau menguasai hasil karya tersebut. Yang ketiga ada tahap pemahaman. Pemahaman ini ditekankan pada pemahaman unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Misalnya diberikan pertanyaan siapa tokoh yang baik dan yang jahat, di mana peristiwa itu terjadi, dan lain sebagainya, guna mengukur tingkat pemahaman anak tentang sastra yang dibacakan. Yang keempat ada tahap penghayatan. Nah, pada tahap ini siswa diajak menganalisis tema dan berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut, mengkritik, membandingkan antara satu karya dengan karya yang lain. Nah, yang terakhir ada tahap implikasi. Tahap implikasi yaitu tahap di mana anak diberikan kesempatan mengimplikasikan kreativitas dalam bidang sastra sesuai dengan minatnya masing-masing. Seperti yang suka puisi dibentuk kelompok puisi, yang suka drama dibuatkan sanggar, dan yang suka fiksi maupun cerpen diberikan pembinaan dalam bentuk ekstrakurikuler. Nah, adapun pengertian prosa, puisi dan drama. Prosa itu adalah karangan bebas atau tidak menggunakan kaidah yang terdapat dalam puisi. Nah, sedangkan puisi adalah ragam sastra yang bahasanya dipengaruhi oleh irama, matra, rima, serta penyusunan arit dan bait tersebut. Nah, sedangkan adapun pengertian dari drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Nah, adapun pengertian apresiasi sastra anak yaitu untuk memahami apresiasi sastra anak perlu dipahami dengan baik
kata apresiasi dan sastra anak-anak. Apresiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatio, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Nah, sehubungan dengan materi pembelajaran sastra anak ini, pengertian apresiasi yang kita maksudkan di sini yaitu kesadaran kita terhadap nilai-nilai seni dan budaya sastra anak, dan penilaian atau penghargaan kita terhadap suatu sastra anak. Adapun yaitu satu, ada 3 batasan apresiasi sastra anak itu, yaitu yang kedua, apresiasi sastra anak adalah penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Yang ketiga, apresiasi sastra anak adalah penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, dan penghayatan. Yang keempat, apresiasi sastra anak adalah kegiatan menggauli cipta kesastra anak dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian. Yang kelima, dalam melaksanakan apresiasi sastra anak itu dapat melakukan beberapa kegiatan, antara lain kegiatan apresiasi langsung, kegiatan apresiasi tidak langsung, pendokumentasian sastra anak, atau melatih kegiatan kreatif yang mencipta sastra atau reaktif dengan mengungkapkan kembali karya sastra yang dibaca. Nah, adapun tingkatan atau langkah apresiasi sastra, yaitu satu, tingkat menggemari yang ditandai oleh adanya rasa tertarik kepada buku-buku sastra serta keinginan membacanya. Yang kedua, ada tingkatan menikmati, yaitu mulai dapat menikmati cipta sastra karena mulai tumbuh pengertian. Yang ketiga, tingkat mereaksi, yaitu mulai ada kegiatan untuk menyatakan pendapat tentang cipta sastra yang dinikmati, misalnya menulis sebuah resensi atau berdebat. Yang keempat, tingkatan produktif, yaitu mulai ikut menghasilkan cipta sastra di berbagai media massa seperti koran, majalah, atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada manfaat apresiasi sastra anak, yaitu satu, melatih keterampilan berbahasa. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, membantu mengembangkan diri pribadi. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan. Yang terakhir, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Kenalkan, nama saya Siti Dayani. Di sini saya akan membahas mengenai karya sastra puisi sebagai landasan menulis. Pengertian dari menulis itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional, menulis adalah menuangkan gagasan, pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui bahasa tulis. Menurut Hagroff dan Podet, mengemukakan bahwa menulis adalah penggambaran visual tentang pikiran, perasaan, dan ide dengan menggunakan simbol-simbol sistem bahasa. Penulisannya untuk keperluan komunikasi atau mencatat. Dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu proses kegiatan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan, dan pengalaman dengan menggunakan simbol-simbol sistem bahasa. Penulis yang hendak mengungkapkan kandungan jiwa kepada orang lain atau kepada diri sendiri dalam bentuk tulisan. Selanjutnya adalah pengertian dari puisi. Istilah puisi dalam bahasa Yunani poiesis yang berarti penciptaan. Dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry. Puisi adalah buah pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang diekspresikan dengan media bahasa yang khas dan unik. Puisi juga didefinisikan sebagai gagasan yang dibentuk dengan susunan, penegasan, dan gambaran semua materi dan bagian-bagian yang menjadi komponennya merupakan suatu kesatuan yang indah.
Dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna dengan bahasa yang disusun sedemikian rupa begitu indah. Keterampilan menulis melalui karya sastra puisi merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang sangat dibutuhkan, terutama dalam mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan melalui karangan, baik fiksi maupun non-fiksi. Bahkan, kehidupan manusia hampir tidak dapat dipisahkan dari kegiatan menulis. Oleh karena itu, keterampilan menulis harus diajarkan dengan baik kepada siswa sekolah dasar, terutama di kelas tinggi sebagai penulis pemula. Para murid di sekolah dasar sebagai penulis pemula harus dibina, dibekali, dan ditempa keterampilan menulisnya sehingga mereka mampu menuangkan ide, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam berbagai jenis. Pembinaan keterampilan menulis sejak dini dapat dilakukan mulai dari tingkat sekolah dasar. Tentu saja, model pembinaan keterampilan menulis di sekolah dasar disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia, psikolog, dan kategori atau tingkat kemampuan menulis. Umumnya, murid di sekolah dasar sebagai penulis pemula mengandalkan kemampuan berpikir yang sederhana, sehingga dalam menulis memerlukan teknik khusus. Saya Nafira Destiana Sofyan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tujuan karya sastra puisi sebagai landasan menulis. Secara tegas dikemukakan dalam kurikulum 2013 bahwa tujuan menulis puisi yaitu menggali dan mengembangkan kompetensi dasar murid, yakni kompetensi menulis kreatif puisi. Kompetensi dasar menulis kreatif yaitu menulis puisi itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu murid menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi serta untuk berintegrasi dengan orang lain. Yang kedua yaitu para murid juga diharapkan dapat memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan menulis agar mereka dapat menghargai karya artistik, budaya, intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab. Selanjutnya yaitu contoh pembelajaran karya sastra puisi sebagai landasan menulis. Sebelum mengajarkan bagaimana menulis puisi, salah satunya yaitu seorang guru sebaiknya harus memandang semua para siswa mempunyai kemampuan yang sama dalam hal penulisan, sehingga para siswa tidak menjadi malas untuk menulis. Harus kita sadari bahwa semua siswa adalah kreatif, imajinatif, ilusif, jenius, dan komunikatif. Untuk itulah tantangan yang kita hadapi di depan siswa, bahwa mereka haruslah diajak bersama-sama untuk terlibat dalam mata pelajaran sastra yang kita ajarkan. Mengawali untuk pelajaran menulis puisi, sebaiknya kita suruh siswa untuk membacakan sebuah puisi dari penyair di depan kelas secara bergiliran. Dari hasil pembacaan puisi secara bergiliran ini, maka kita akan mendapatkan hasil bahwa mereka para siswa akan berani tampil di depan kelas. Di samping akan mendapatkan vocabulary diksi yang baik dari isi puisi yang ditulis penyair. Seiring para siswa yang telah mendapatkan banyak vocabulary diksi yang baik tersebut, baru kita kemudian mengajak mereka untuk menulis puisi. Nah, manfaat dari pembelajaran puisi salah satunya yaitu membantu siswa mengembangkan wawasan pengembangan kosakata. Dengan menulis puisi, siswa akan belajar menyampaikan pikiran dengan baik dan bisa dimengerti oleh orang lain dengan penuh penghayatan. Belajar menulis puisi berarti belajar dalam menggunakan diksi yang tepat. Jika terlatih dalam menggunakan diksi yang tepat dalam menulis puisi, dalam kehidupan sehari-hari juga siswa akan terbiasa berbahasa yang santun dan baik dengan menggunakan pemilihan kata atau diksi yang tepat. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan menulis dengan landasan karya sastra puisi di SD kelas tinggi, yaitu yang pertama, memberikan nilai yang membuat senang bagi anak, yaitu sastra khususnya tentang puisi yang didengarnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan menulis anak.
Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman anak tentang karya sastra puisi. Yang ketiga yaitu melatih dalam mengembangkan pikiran dan mengemukakan pikirannya dalam bentuk lisan atau tulisan. Yang keempat yaitu guru harus mampu menyampaikan materi pembelajaran karya sastra puisi dengan cara yang menarik sehingga anak tidak cepat merasa bosan. Tidak hanya menarik, tetapi pembelajaran yang diberikannya pun harus bermakna, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru dapat bermanfaat bagi siswa. Salah satu caranya yaitu bisa memanfaatkan permainan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu guru hendaknya memiliki kemampuan bersastra baik secara reseptif maupun produktif sastra. Mengetahui dan memahami bentuk dan teori sastra, mengetahui dan menguasai strategi pengejaran sastra, serta menguasai cara-cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai merancang pembelajaran karya sastra anak puisi, prosa, dan drama. Pertama, pembelajaran karya sastra prosa. Dalam merancang suatu pembelajaran, termasuk pembelajaran karya sastra, puisi, prosa, dan drama, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu proses pemilihan. Pemilihan tersebut mencakup pemilihan tujuan pembelajaran. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, perlu dipertimbangkan dengan kondisi peserta didik. Apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah memungkinkan atau tidak? Kemudian, bahan pembelajaran. Pemilihan bahan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan anak, dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Dalam memilih strategi pembelajaran harus diperhatikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang siswa, guru, waktu, sumber belajar, tujuan pembelajaran, dan apresiasi. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Penggunaan media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kematangan dan kemampuan anak didik, metode, bahan, waktu, dan sarana yang ada dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan siswa sebab siswa merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Usia siswa, tingkat kematangan, jumlah siswa dalam kelas sangat menentukan berhasil tidaknya penggunaan metode. Yang terakhir yaitu pemilihan evaluasi pembelajaran. Kemudian pembelajaran karya sastra puisi. Merancang pembelajaran karya sastra puisi juga melewati proses pemilihan seperti pada rancangan pembelajaran karya sastra prosa. Menurut Robert Frost, puisi itu menyenangkan bagi anak-anak, juga dapat membantu mereka dalam mengembangkan pengetahuan baru dan cara baru dalam memahami dunianya. Puisi dapat dijadikan bahan pembelajaran yang bervariasi, misalnya membaca nyaring tunggal, membaca nyaring bersama, membaca nyaring dengan musik atau tepukan, membaca nyaring dengan nyanyi atau senandung, membaca nyaring dengan dramatisasi, dan bermain kata atau sajak berantai. Kemudian dalam memilih bahan pembelajaran menurut Sumardi, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sesuai dengan lingkungan anak didik, sesuai dengan kelompok usia didik, keragaman sajak, dan kesesuaian sajak dengan siswa. Kemudian pembelajaran karya sastra drama. Dalam merancang pembelajaran karya sastra drama juga melewati proses pemilihan seperti pada rancangan pembelajaran prosa. Akan tetapi dalam model pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pembelajaran karya sastra drama pada anak-anak biasanya dilakukan dengan pembelajaran yang mencerminkan permainan. Misalnya dalam pantonim. Pantonim ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu meniru pantonim lain, dan yang kedua yaitu meniru perbuatan nyata. Kemudian dapat dilakukan juga dengan cara sosiodrama, berekspresi dengan topeng, dan bermain boneka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya.
Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa karya sastra itu merupakan karya imajinatif yang berupa tulisan atau bahasa yang indah, menghibur, serta pengalaman hidup penciptanya. Dengan bahasa yang indah dapat menimbulkan getaran jiwa terhadap orang yang membaca dan mendengarkan sehingga menimbulkan keharuan, kemesraan, kebencian, kecemasan, dendam, dan seterusnya. Seperti pada jenis karya sastra umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral. Pembentukan kepribadian anak mengembangkan imajinasi dan kreativitas serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Fungsi hiburan dalam sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia atau senang membaca. Senang dan gembira mendengarkan cerita ketika dibacakan atau dideklamasikan. Dan mendapatkan kenikmatan atau kepuasan batin sehingga menuntun kecerdasan emosinya. Untuk memahami apresiasi sastra anak, perlu dipahami dengan baik kata apresiasi dan sastra anak-anak. Apresiasi sastra ialah penghargaan terhadap karya sastra. Munculnya penghargaan atau yang positif terhadap karya sastra merupakan manifestasi dari adanya pengetahuan tentang sastra, sejumlah pengalaman emosional dan penajaman kognitif di bidang sastra, serta pengalaman keterampilan bersastra baik secara reseptif maupun secara produktif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hala Azhara sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.